Dikira aku miskin. Part 32. Dia datang. Aku dihadapkan pada situasi yang membingungkan. Meskipun aku sudah yakin akan berpisah dengan Mas Bimo, tetapi aku tidak ingin jika dia menilaiku memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Alasan perpisahan kami tetap berasal dari kesalahan yang dia lakukan. Lagipun, aku tidak pernah dekat dengan Andrew selama ini. Namun, entah apa yang membuat dirinya mengaku merindukanku. Dia membuatku harus berpikir keras untuk memberikan penjelasan kepada Mas Bimo. Aku memilih untuk tidak memberikan respon ketika Andrew bercerita panjang lebar tentang usahanya untuk mencari keberadaanku. Dia tidak tahu kalau saat ini Mas Bimo juga turut mendengar apa yang dia ucapkan. Akhirnya, aku pun meraih ponsel dari laki-laki yang masih berstatus sebagai suamiku itu, lalu mematikan telepon. Kenapa kamu matiin teleponnya? Apa ini alasan kamu meminta pisah dariku? Mas Bimo langsung melontarkan pertanyaan itu kepadaku. Aku sengaja matiin supaya kamu gak makin sakit hati. Tapi untuk apa kamu sakit hati? Toh kamu juga gak pernah mencintaiku. Jadi, rasa cemburu itu gak mungkin ada. Aku mencoba santai menjawab pertanyaannya, supaya dia tidak curiga tentang Andrew. Sejak kapan kamu berpikiran seperti itu? Jadi, apa arti hubungan yang kita bina selama ini? Apa kamu pikir semua itu terjadi bukan karena cinta? Sudah berapa kali aku katakan kalau aku sangat mencintaimu. Mas Bimo memegang kedua lenganku. Kamu gak akan ngerti apa arti cinta. Jadi, menurut kamu, seperti apa arti cinta? Tidak menyakiti pasangannya dan tidak selingkuh. Ini lagi yang kamu ungkit. Aku udah bersumpah kalau aku udah lama gak berhubungan dengan wanita itu. Dan kamu janji akan mencoba membuka hati lagi untukku. Bukan itu yang membuatmu ingin pisah dariku? Apa karena laki-laki yang menelponmu? Siapa dia? Aku gak pernah tahu kalau kamu punya teman yang bernama Andrew. Mungkin ini saat yang tepat untuk menceritakan semuanya kepada Mas Bimo. Aku tidak perlu lagi menjaga perasaannya seperti dulu. Toh, aku dan dia akan segera berpisah dan tidak memiliki hubungan apa-apa lagi. Kami hanya akan menjadi masa lalu. Dia menantu yang orang tuaku inginkan, tapi aku justru menolak dan memilih laki-laki yang akhirnya menyakitiku. Aku pun dengan yakin mengatakan kebenaran itu. Ternyata sedekat itu kalian berdua. Dia berani bilang kangen sama kamu. Apa dia gak tahu kalau kamu punya suami? Dia tahu banget. Tapi mungkin dia juga tahu kalau hubungan kita akan berakhir. Karena sebelumnya aku udah cerita ke kakak iparku. Aku yakin kalau Kak Ratu yang telah menceritakan semuanya kepada Andrew. Ternyata seperti ini istri yang kucintai selama ini. Mas Bimo menunjukkan senyuman yang tidak dapat kupahami. Buang saja omong kosongmu tentang cinta. Aku muak. Aku menaikkan suara. Bimo, buka pintunya. Tiba-tiba terdengar suara ibu mertua sambil mengetuk pintu. Mas Bimo pun langsung beranjak. Apa tujuan orang tua Mas Bimo ke rumah ini? Sejak kami memilih mengontrak, hanya Ratih yang baru menginjakkan kaki di tempat ini. Keluarga Mas Bimo yang lain seolah-olah tidak peduli. Jangankan untuk berkunjung, menanyakan Bagas saja tidak pernah melalui telepon. Clara, ibu mertua memanggilku. Walaupun tidak tinggal serumah lagi, orang tua itu tetap saja dengan teriakannya menyebut namaku. Aku pun segera keluar dari kamar, lalu menutup pintu supaya Bagas tidak terbangun mendengar suara neneknya. Iya, Bu. Aku tetap memberikan balasan dengan lembut.
Kami pun duduk di ruangan yang awalnya tersedia televisi untuk ditonton. "Apa benar kata Ratih?" tanya wanita itu. "Tentang apa, Bu?" Aku ingin memastikan maksud dari pertanyaannya. "Apa kau dan Bimo akan cerai?" Dia tidak pernah bicara lembut kepadaku. "Iya, Bu." Aku memberikan jawaban dengan yakin. "Kenapa nggak dari dulu?" Aku sangat terkejut mendengar ucapannya. Ternyata wanita itu masih tetap tidak menyukaiku, walaupun aku telah melakukan kebaikan terhadap anak bungsunya. "Maaf, karena saya baru melakukannya sekarang." "Ibu, apa-apaan ini? Bisa-bisanya ibu ngomong seperti itu." Mas Bimo menaikkan suara. "Kalau kamu pisah dengan dia, kamu bisa cari istri yang ibu harapkan." Itu lagi yang aku dengar dari bibir ibu mertua. Aku makin yakin untuk segera meninggalkan kota ini. Tidak ada lagi alasan yang membuatku untuk tetap bertahan. Aku akan pergi dari semua penderitaan dan hinaan yang keluarga Mas Bimo tujukan untukku. Kebaikan apapun yang kulakukan seolah-olah tidak berarti di mata mereka. Waktu menunjukkan pukul 6:32 WIB pagi. Aku masih sibuk mengemasi pakaian ke dalam koper. Sementara Mas Bimo duduk di tepi ranjang sambil melihat kegiatanku. Sejak subuh, dia beberapa kali memohon agar aku tidak meninggalkan rumah ini. Akan tetapi, aku sama sekali tidak peduli dengan permohonannya. Apalagi mengingat ucapan ibunya tadi malam. Wanita itu tidak pernah membuka hatinya untuk menerimaku sebagai menantunya. Dia seolah-olah menganggapku sebagai musuh. Ada pesan masuk tuh. Mas Bimo mengagetkanku. Mungkin karena terlalu fokus, aku tidak mendengar getaran ponselku. Aku pun segera meraih benda itu dari samping koper. Ternyata pesan masuk dari Bu Dewi. Apa Bimo gak tahu kalau ibunya didatangi istri selingkuhannya? Aku terkejut membaca isi pesan tersebut. "Serius, Bu? Kapan?" tanya aku penasaran. "Sekarang, Klah. Sepagi ini." "Iya." Ibu juga heran. Ini seperti karma yang datang tiba-tiba. Baru tadi malam, ibu mertua kembali melukai hati dan perasaanku. Tetapi pagi ini, beliau langsung mendapatkan balasan atas perbuatannya. Ternyata aku tidak perlu mengeluarkan cara untuk memberikan pelajaran untuknya. Kenapa ibu mertua atau suaminya tidak menghubungi Mas Bimo? Biasanya, mereka selalu membutuhkan bantuan anak laki-laki mereka jika sedang dalam kesulitan. Selama ini, hanya Mas Bimo yang selalu diingatkan agar berbakti kepada orang tua. Terima kasih atas infonya, Bu. Aku kembali membalas pesan Bu Dewi. Siapa yang kirim pesan? Tanya Mas Bimo. Dia masih saja ingin tahu tentangku. Bu Dewi, jawabku singkat. Pagi-pagi gini udah chat kamu. Mau ngajak ngerumpi. Entah kenapa Mas Bimo yang dulu dan sekarang sangat jauh berbeda. Sebelumnya, dia tidak pernah asal memberikan tuduhan. Jangan asal nuduh. Kamu akan berterima kasih pada beliau kalau kamu udah tahu isi pesannya. Aku pun menyerahkan ponselku kepadanya. Apa-apaan ini? Dia tampak panik setelah membaca pesan di ponselku. Dia segera meraih handuk lalu keluar kamar. Aku pastikan kalau dia akan mandi karena terdengar suara pintu kamar mandi ditutup. Mungkin dia akan menghampiri ibunya setelah selesai membersihkan tubuh. Itu hal yang aku tunggu-tunggu. Semoga setelah masalah ibunya selesai, dia langsung menuju kantor hingga aku tidak perlu bertemu lagi dengannya. Beberapa menit kemudian, Mas Bimo pun keluar dari kamar mandi lalu mengenakan pakaian. Setelah itu, dia berpamitan akan menghampiri ibunya. Aku sangat bersyukur karena apa yang kuharapkan akhirnya tercapai. Mungkin ini suatu cara
agar rencanaku lancar-lancar saja meninggalkan rumah ini. Jika ibu mertua tidak didatangi istri dari selingkuhannya pagi ini, aku tidak yakin kalau Mas Bimo akan santai melihat kepergianku. Setelah dari rumah ibu, aku langsung ke kantor ya. Dia tampak buru-buru dan sepertinya dia lupa dengan rencana kepergianku. Dia bahkan bersikap seperti orang lain terhadapku. Aku tidak boleh sedih, justru harus bersyukur karena sebentar lagi akan meninggalkan kota ini dan kembali bertemu dengan orang tua tersayang. Aku pun berusaha tersenyum melihat kepergian Mas Bimo dengan motor kesayangannya. Aku kembali ke kamar untuk membangunkan Bagas, lalu memandikannya. Setelah itu memberikannya sarapan. Dia tampak semangat karena aku menjanjikan akan membawanya jalan-jalan dan membeli mainan. Sebenarnya, aku merasa bersalah karena tidak mengatakan yang sebenarnya kepada anak itu. Tetapi aku terpaksa berbohong. Aku yakin kalau suatu saat nanti, dia pasti mengerti kenapa mamanya memilih berpisah dari papanya. Aku pun bergegas mandi, lalu kembali bersiap-siap. Setelah semua barang-barang yang aku butuhkan bersama Bagas terkumpul, aku segera memesan taksi online. Aku memindahkan koper dan tas yang telah tertutup rapat ke depan rumah. Aku tidak lupa menaruh kunci di bawah keset depan pintu untuk Mas Bimo. Ayo Klah, aku mendengar suara seseorang yang tidak asing di telingaku. Walaupun sudah beberapa tahun tidak bertemu dengannya, tetapi aku masih mengingatnya. Andrew, kamu ngapain? Aku tidak menyangka kalau dia berhasil menemukan alamat rumah ini. Dia mengendarai mobil Pajero Sport putih. Aku datang untuk jemput kamu. Apakah Clara bersedia pergi bersama Andrew?